Iya Bapak, apunten. Ayo, silakan duduk. Iya. Ada yang bisa dibantu? Tumben nih. Mohon izin Bapak, Ya. pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berdiskusi terkait modul 3.1 nih Pak. Nilai-nilai kebaikan. Betul. Selamat saya. ya. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Alhamdulillah nih Pak, pada kesempatan kali ini saya ingin berdiskusi pada Bapak. Tentunya sebelum saya berdiskusi, mungkin saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Pak ya. Baik. Mohon izin Bapak, hari ini saya hadir ke SDN Srengseng Sawah 01 untuk bisa berdiskusi dengan Bapak. Saya Anandea Nurmutia Herdiana dari SDN Tanjung Barat 09 Pak. Baik. Pada siang hari ini hadir berdiskusi dengan Bapak. Untuk itu sebelum nanti saya mulai sesi diskusi, Bapak juga boleh memperkenalkan diri serta pengalaman Bapak yang bisa diceritakan sedikit Pak, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Anandea dan terima kasih berkunjung. Saya Zainuddin, Kepala SDN Srengseng Sawah 01, dan sekolah kami ini tahun ketiga, sekolah penggerak angkatan 2. Kami punya murid 620 dengan 31 pendidik, 4 orang tenaga pendidik. Ini tahun ketiga, mudah-mudahan lancar dan juga buat Ibu Dea, mudah-mudahan guru penggerak ya, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Betul. Ya mungkin saya hadir di sini ya Pak ya, lebih ke arah bukan lagi tanya jawab Pak. Baik. Lebih ke diskusi terkait memang Bapak sudah banyak pengalamannya di bidang kepemimpinan gitu ya Pak ya. Tapi sebelumnya mungkin Bapak juga bisa cerita sedikit nih Pak, bisa menjadi kepala sekolah itu memang bagaimana prosesnya, lalu juga bagaimana dari tahun berapa sampai tahun berapa Bapak mengikuti prosesnya, dan pertama kali jadi kepala sekolah gitu Pak. Baik, sekilas ya. Iya. Tahun 91 saya umur 19 diangkat pegawai negeri sipil. Dan perjalanan waktu menjadi guru prestasi di 2012 mewakili Jakarta Perpustakaan Nasional, dan alhamdulillah Allah memberikan amanah di tahun 2019 menjadi kepala sekolah. Itu pertama di daerah Jakarta Pusat. Kemudian 2 tahun kurang 1 bulan, tepatnya bulan Desember tahun 2021 saya ke Jakarta, ditempatkan di Srengseng Sawah 01. Proses itu memang di masa sebelum ada penggerak ya. Iya, Pak. Kami itu melalui proses ya seperti dalam peraturan, memang harus berusia minimal itu 35 tahunan dan punya golongan 3C. Ada proses administrasi, ada proses wawancara, tapi ada yang membedakan dengan seperti angkatan sekarang. Masa itu senioritas kita itu para senior menilai siapakah regenerasi berikut dari sekolah yang secara secara kapasitasnya, secara keguruan maupun attitude ya, termasuk etika itu menjadi bahan pertimbangan pun nanti berlomba, ibarat orang lomba dengan sekolah-sekolah lain. Itu barangkali sekilas budaya perbedaannya ya Pak ya, yang memang sekarang diangkat ya Pak ya. Betul. Gitu. Baik Pak, mungkin tadi sudah juga Bapak sampaikan ya Pak ya, sedikit memang bukan paparan tapi lebih ke pengalaman ya Pak ya, dari proses memang menjadi guru ya Pak ya, terus diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, untuk itu Bapak di sini ada beberapa rangkaian pertanyaan nih Pak ya, yang insya Allah saya akan tanyakan ke Bapak. Lebih tepatnya ini mungkin Bapak nanti bisa menjawab dengan menyampaikan sesuai dengan pengalaman-pengalaman Bapak selama menjadi. Jawab ya. Amin ya Pak. Oke Pak, baik, yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu selama Bapak mengidentifikasi nih Pak kasus-kasus yang memang ada di sekolah, ini Bapak mempergunakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Berarti begitu ya. Ini artinya kepada keputusan nanti. Saya begini, setiap pemimpin dalam sebuah organisasi apalagi di sekolah ya, memang identifikasi kasus itu, terutama yang kita ambil tarik benang merah itu kasusnya. Apalagi kalau yang ditanyakan tentang dilema etika.
Kenapa ini ditanyakan? Saya barangkali bisa kasih gambaran. Kaitan etika itu kan dengan moral, dan fungsi si guru itu adalah sebagai pendidik. Maka kalau si pendidik ini secara etika bermasalah, misalnya bermasalah, sebagai pemimpin, jadi seorang leader itu harus tahu ini bermasalah. Kita ambil ada yang namanya kan kode etik. Kode etik, betul. Satu, yang kedua ada yang namanya tatanan sosial. Kalau misalnya saya punya teman 31 pendidik, para guru, ada kasus yang menurut pandangan kita kurang layak, tentu identifikasi itu harus kita jalankan juga, minta masukan dari lain juga. Setelah kita jadikan permasalahan, contoh, saya mendapatkan guru yang kurang kreatif, sehingga anak mengajar tuh kita diajarkan dengan si guru si A kurang menarik. Itu kan juga sebuah masalah yang harus kita tingkatkan. Nah, bagaimana mengidentifikasinya? Satu, dari SDM-nya, kedua dari kondisi lingkungannya, ketiga apakah saya sudah memberikan sarana yang pas, apakah saya sudah memberikan waktu yang tepat, dan kepercayaan itu harus saya identifikasi. Semua nanti kalau dari 31 orang kan kita ada yang namanya supervisi. Kedua, ada juga kita diskusi, meeting, apalagi ada komunitas belajar. Dan saya membiasakan diri selesai upacara di Senin dan Jumat ketika mau pulang, ada evaluasi dan ada apa yang harus kita kerjakan, harus terbuka. Saya pikir itu budaya cara pengambilan kita mengidentifikasi etika yang bermasalah. Berarti tadi Bapak juga sudah menyampaikan ya Pak, bahwa kita sebagai pendidik itu tetap harus ada kode etik ya Pak. Nah, itu yang saya garis bawahi ya Pak, bahwa ada kode etik yang tetap kita junjung tinggi ya Pak, sebagai seorang pendidik gitu. Nah, berikutnya Pak, di sini saya ingin bertanya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang dimana itu ada dua kepentingan Pak, ada kepentingan yang sama-sama benar dan yang satu lagi sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak. Baik. Ini kalau di psikologi pendidikan namanya approach avoidance conflict ya. Iya betul. Artinya ada dua kepentingan. Syukurnya yang ditanyakan baik dan baik. Betul. Ya? Kalau baik dan jelek ya saya ambil yang baik. Betul. Kalau baik dan baik begini, seorang pemimpin harus punya ukuran. Walaupun keduanya baik, tapi mana yang harus kita dahulukan? Misalnya pilihan A baik, pilihan B baik. Kalau pilihan A baik kita tidak ambil, bermasalah efeknya, sedangkan B lebih sedikit kalau kita tidak ambil, maka kita ambil yang A. Contoh, saya kekurangan guru. Di satu sisi ada orang mengajukan sebagai honorer. Betul Pak. Sementara guru ini memang kurang. Nah, dalam aturan saya di sekolah negeri di Jakarta tidak boleh mengangkat honor. Sementara ada guru sudah mengajar semua. Saya identifikasi dari pertanyaan pertama tadi. Maka ternyata ini masih bisa di cover atau ditalangin itu oleh guru yang sudah mengajar. Misal kelas 1 kan hanya sampai jam 10:15. Dan ada guru bidang studi. Menunggu kita permintaan guru yang akan definitif, kita tidak perlu mengangkat honor. Satu, risiko di biaya, dua, di risikonya juga kan kita tidak tahu aturan itu. Maka itu caranya. Meskipun memang menolong orang, mengembangkan generasi, tapi di sisi lain nggak mengenakan tapi baik. Ya kita ambil dengan risiko yang kecil. Itu contoh. Ambillah sebuah keputusan yang membawa itu, artinya jangan sampai keputusan itu menimbulkan risiko. Justru keputusan itu harus mengurangi risiko. Begitu. Sangat lugas ya Pak ya. Ketika kita memang harus segera secepat mungkin untuk menanggulangi masalah ya Pak. Apalagi itu berkaitan dengan bukan 1-2 orang ya Pak, tapi dengan orang banyak gitu ya Pak. Efeknya tuh luas. Betul. Nah, selama ini Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang Bapak lakukan untuk meminimalisir masalah dan meminimalisir masalah serta kendala-kendala yang ada di sekolah? Sebelum kita bicara kasus, tentu kan seorang pemimpin harus punya perencanaan. Mau dibawa kemana lembaga ini? Kayak lagu Armada ya Pak? Ya, mau dibawa kemana? Betul, karena seorang pemimpin itu ibaratnya seorang nakoda atau seorang pilot. Mau dibawa kemana? Tentu di dalam sebagai pilot atau sebagai nakoda, di dalam kapal itu orang punya keinginan masing-masing. Tapi ingat,
bahwa kita berangkat kepada tujuan pelabuhan yang sama. Kalau dalam kapal itu berbeda pendapat wajar. Cuma meminimalisir tadi yang permintaan Budia, bagaimana cara minimalisirnya? Satu, di sekolah atau di lembaga pendidikan kita bukanlah sebuah perusahaan yang hanya mencari profit, Ya, betul, Pak. tapi kita bagaimana mengembangkan sumber daya manusia berupa siswa, peserta didik ini harus kita kembangkan. Maka di situ supaya mengurangi itu kita harus ada tadi identifikasi betul. Di balik identifikasi itu kan baru ke langkah pribadi. Maka di dalam sebuah lembaga yang kita namakan kalau di SD itu keluarga besar. Keluarga besar SD Nasional 1 ada kepala sekolah, ada wakil, guru, tenaga pendidik, caraka, dan ada orang tua. Tapi secara organisasi orang tua tentu di luar itu. Nah, maka saya mengambilnya itu dengan cara apa? Kita bermusyawarah. Kedua, kalau ada kasus yang dirasakan, munculkan, ada keterbukaan. Lalu bagaimana cara menanggulangi, mengentaskan masalah? Nah, kita harus minta pendapat juga. Dengan cara apa? Satu, ketika ambil sebuah keputusan jangan merugikan. Kalau meminimalisir harus, tapi kalau merugikan dalam arti secara materi ataupun psikis, kalau bisa jangan diambil langkah itu. Caranya apa? Kita bermusyawarah. Adakah alternatif yang tidak menyakiti hati orang dan tidak merugikan orang? Jadi mengambil sebuah keputusan itu harus ada bukan hanya etika asal tadi, bukan hanya aturan, betul, ada manusiawinya di situ. Kan ini bicara pendidik. Begitu Bu Dea. Iya. Berarti selama ini Bapak sudah sangat ya Pak ya menjalankan peran Bapak nih Pak sebagai seorang pemimpin yang melihat sesuatu itu dari beberapa sudut pandang ya Pak ya. Harus. Tadi ada manusiawinya, dari konteks materinya, terus konteks ada aturannya, dan memang terlindungi oleh payung hukum ya Pak yang ada di dalamnya. Dan lebih penting bagaimana nantinya keputusan diambil efek ke masa yang akan datang. Iya, berarti untuk regenerasi berikutnya. Oke. Lanjut nih Pak. Nah, kira-kira selama ini Bapak menganggap efektif pengambilan keputusan itu dengan langkah yang bagaimana dan kasus-kasus yang seperti apa nih Pak yang kira-kira krusial bisa diceritakan ternyata Bapak bisa sukses gitu Pak untuk menangani kasus tersebut. Saya di pertanyaan ketiga tadi kalau saya ibaratkan ini sebuah kapal, saya nakodanya, tentu kan lembaga pendidikan ini punya visi misi, ada tujuan yang mau dicapai. Nah kalau kasus-kasus seperti ini timbul, maka saya mengambil langkah mengidentifikasi ini kemana sih arahnya nih. Kalau misalnya ini tidak bisa dibawa, maka mau tidak mau jangan sampai saya membuang penumpang ke laut kan itu. Iya betul Pak. Kalau bisa memang Anda tetap di posisi kapal ini, Anda ikuti aturan. Jadi langkah pertama yang saya ambil secara manusiawi, bicara hati, bicara perasaan. Tapi ingat, pemimpin harus berjiwa tegas. Kadangkala ketegasan itu suka menyakitkan bagi orang lain. Kembalinya apa? Ada aturan. Kembali lagi, Anda sudah sesuai belum dengan etika, dengan tatanan sosial? Jadi yang saya pegang itu yang Ibu bilang krusial, yang paling sangat krusial menyangkut adalah kepada peserta didik. Itu ya Pak ya. Karena itu objek utama. Karena ada peserta didik lah, adanya kepala sekolah, adanya guru, adanya sekolah ini. Kepentingan itu. Gitu. Jadi saya menganggap kalau ada yang sangat krusial berkaitan langsung dengan peserta didik harus disegerakan dan itu memang kepentingan utama. Jangan lupa tadi arahnya apa? Aturan, etika, keguruannya juga harus timbul ya. Ini budaya, jangan sampai kita mengambil keputusan hanya kepentingan pribadi, keluarga atau apa ya. Apalagi seperti PT kita ini hanya memikirkan apa ya benefit atau keuntungan, profitnya gitu budaya. Iya, berarti apa yang tadi Bapak sudah sampaikan ya Pak yang tagline-nya bahwa peserta didik Bapak tuh sudah menjalankan peran sebagai pemimpin yang memberikan keberpihakan kepada murid gitu ya Pak ya. Karena memang utamanya itu. Itu ya. Esensial di sekolah itu. Iya. Terhadap murid itu kita memang harus bisa melihat gitu ya Pak ya, bagaimana mereka punya masalah, bagaimana kita membantu mereka untuk menyelesaikan masalahnya gitu dan membantu mereka menjadi
yang sekarang digaungkan ya Pak ya, profil pelajar Pancasila itu. Dengan nyamannya sekolah di kita kan gitu. Iya betul. Nah lanjut nih Pak ya. Ya. Pertanyaan berikutnya di sini Pak, tak kala Bapak itu punya jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, kapankah Bapak menyelesaikan kasus tersebut, di tempat mana, dan kira-kira ketika Bapak menyelesaikan kasus itu harus sesuai jadwal atau memang point of view Pak, lebih ke momen-momen tertentu? Baik, begini, kasus itu kan kadang-kala memang kita tidak siapkan, dan kita tidak inginkan. Pure Ya berjalan. itu pasti, kalau tidak ada kasus kayaknya seperti lagu nggak turun naik nadanya. Gitu, Ya, betul. cuma gambaran saya begini. Iya. Kalau kasus itu memang sangat krusial, Iya, siap. saya pikir jadwal ya. Hari itu harus bisa kelar secepat mungkin. Karena ibarat bangkai kamu, semakin kita pendam, semakin membau dan busuk, bahkan jadi bakteri nggak sehat. Itu dalam benak saya. Lalu bagaimana penjadwalan? Kasus timbul dadakan, kasus yang timbul dalam jangka tempo tidak lama, kecuali permasalahan beda ya. Ini kan kasusnya kasus dadakan insidentil sifatnya, ya kita harus ambil langkah. Saya secepat mungkin, misal kasusnya ini guru tidak disukai murid, misal saya kan harus pelajari dulu, tidak bisa hari itu harus saya ganti. Betul. Beda ketika kasus anak, dia mengadakan bullying dengan temannya, saat itu juga harus kita kelarkan. Yang kedua, ambil pendekatan juga dengan anaknya yang bersangkutan, dengan si gurunya, dan dengan orang tua, supaya ini tidak berulang dan diketahui bersama, tidak menjadi melebar. Dan punya titik temu ya Pak? Harus. Jadi goalnya apa yang mau kita ambil. Dan jangan lupa, jangan dilarut-larutkan masalah itu. Jadi jangan terlalu lama ya Pak ya? Gitu. Semakin lama, kalau orang Betawi bilang, seperti memiara bisul. Bisul? Kenapa tuh Pak? Pengen berharap kita pecah tapi kita elus, bukan malah sehat. Makin dia tidak bisa keluar itu mata penyakit. Itu barangkali. Segerakan. Jadi tadi juga Bapak sudah menjelaskan ya Pak, jadi ada memang kasus-kasus yang bisa ditangani dengan injury time ya Pak ya, langsung ketika saat itu, atau mungkin juga dengan contoh kasus yang memang kita harus ada analisis dulu ya Pak ya. Ya betul, bahasa singkatnya ada yang namanya kita analisis ya, analisis. Walaupun tidak secara matematis. Betul. Kedua ada misalnya prioritas keputusan. Betul. Itu barangkali gambaran singkat ya. Keren banget nih Pak ya, kita udah hampir sampai nih Pak pada pertanyaan yang terakhir nih Pak. Oke, sebelum 2 pertanyaan terakhir nih Pak, di sini juga saya ingin bertanya terkait kira-kira ada nggak sih Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Secara kerja ya, saya yang jelas kalau secara kerja itu patokan kepada diri sendiri dulu, yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap ya Pak ya? Ya, itu sebab kita kan ingat profil Pancasila. Tuhan itu nomor 1. Ya, hablum min nawalnya dulu ya Pak. Itu saja ya. Yang kedua, tentu kita ada orang terdekat. Ketika sebuah pemimpin, sebuah leader itu memberikan suatu keputusan, jangan sampai kita melanggar etika juga. Karena tidak mungkin seorang pemimpin hanya keinginan pribadi. Maka saya punya wakil, saya punya staf, ada manajemen di sini yang kalau di dalam bahasa kita tuh tendik ya, tenaga pendidik. Dan saya juga tetap senioritas itu saya anggap. Ada pengalamannya ya Pak ya? Ada yang lebih tua dari saya. Bagaimana Bapak Ibu kalau saya bilang, dan saya minta pendapat. Pun tidak menutup kemungkinan anak muda, ada kata pepatah Betawi, ada orang tua tapi muda, ada orang muda tapi tua. Artinya gini, ada orang muda tapi tua, anak muda yang mungkin seusia budaya, tapi jangkauan wawasannya itu melebihi umurnya. Itu kan dalam dunia pendidikan itu, psikologi itu ada anak yang jenis itu mentalnya itu melebihi dari usia sebenarnya. Kematangannya itu udah siap ya Pak. Maka guru yang seperti itu saya mintakan pendapat. Jadi saya mengambil sebuah keputusan, ada orang-orang. Pun saya juga ketika itu sangat krusial dan efeknya berimpak kepada yang luas, saya punya pembina. Ada pengawas, ada kasatlang, bahkan di jenjang berikut ada kasudin, ada kepala dinas. Itu secara struktural. Barangkali ini budaya juga sudah paham hal secara struktural.
namun juga secara pertemanan. Iya. Kita bicara hati ke hati. Iya, kenyamanan ya Pak. Ya, itu dengan orang yang pengaruh keputusan. Iya. Kepada orang yang akan kita ambil keputusan, misalnya kita menjatuhkan sanksi. Iya. Ada sanksi administrasi, Iya. sanksi Disiplin. disiplin. Kita juga ada pendekatan. Iya. Jangan kita mengambil keputusan tapi kita belum membina. Iya. Nah ini. Iya. Jadi ada memang hak yang mereka terima gitu Ya, ya Pak ya, dan betul. kewajiban yang sudah kita lakukan gitu Ya, ya Pak ya. harus imbang dong. Iya, harus imbang, betul. Ini Pak, untuk penutup ya Pak, Ya. dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak sebagai pemimpin pembelajar di sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika? Satu, kalau kita bisa tergerak, Ya. hati kita bisa tergerak, tentu ada penyebab. Ya. Nah penyebab itu kita pelajari. Apakah bisa bergerak? Ya. Kalau memang kita bisa bergerak, kerjakan. Iya, kerjakan. Tapi apa dayanya apa? Biar bisa menggerakkan semua. Iya. Ini barangkali moto yang ada di penggerak ya. Iya. Tapi secara kesimpulan begini. Bapak seorang pemimpin, karena ini ibu lebih tekanannya secara krusial materi Iya. kepada kepemimpin. Seorang pemimpin, bicara pemimpin itu tidak jauh juga dari pengalaman. Kedua dari wawasan. Dan ketiga dari ketegasan. Faktor ini mempengaruhi seorang pemimpin mengambil sebuah keputusan. Keputusan yang diambil tentu didasari dari pengalaman juga. Saya yakin guru penggerak meskipun muda, dia diasah dalam sebuah proses. Ini yang membuat ia nanti akan matang. Jangan ibu dia mengeluh, kok tugasnya banyak, saya sudah menjalani itu. Tapi ini adalah sebuah proses. Yang kedua, bicara wawasan. Ibu seperti ini bicara dengan para senior, bicara dengan teman, bicara para ahli, itu semata untuk menambah wawasan juga. Bahwa ibu sebagai seorang guru penggerak bukan hanya secara pribadi, namun punya pertimbangan dan masukan dari orang-orang yang ibu kenal lebih luas lagi. Yang ketiga, ibu punya ketegasan. Seorang guru penggerak jangan hanya label, tapi bagaimana dia memajukan kita menuju yang namanya Indonesia Emas di 2045. Sekarang usia ibu dia 30-an. Insya Allah ibu di umur usia nanti bertambah 15 tahun yang akan datang, ibu sudah pada di posisi levelnya sudah leadership. Dasar ini yang saya harap ibu bisa, ya kalau saya belum seberapa ya, mungkin ada bagian warna yang bisa ibu ambil, mewarnai bagaimana nanti ibu menjadi seorang guru penggerak. Saya doakan menjadi seorang pemimpin. Gitu. Siap. Terima kasih Pak atas waktunya. Tentunya pengalaman-pengalaman yang Bapak tadi telah sampaikan, telah diskusikan terhadap pertanyaan-pertanyaan ini tuh menjadikan saya ya Pak banyak pengalamannya gitu ya Pak. Terus yang kedua jadi inspiratif Pak gitu. Mohon izin ketika nanti mungkin saya banyak bertanya ya Pak. Saya dengan senang hati karena begini budaya tolong tanamkan jiwa kita. Betul. Saya boleh dong kalau mengejarkan, saya anggap ibu ini bagian dari keluarga besar pendidik. Kalau bicara usia mungkin ibu anak saya. Iya betul Pak. Jangan lupa saya pakai makalah dari bahasa Arab, yaitu yang artinya kurang lebih begini: kalau ilmu tidak diamalkan, bagai pohon tidak berbuah, gitu kan? Al ilmu bila amali kasajar di sana. Artinya kalau ibu sekarang udah berilmu nih, banyak ibu dapat dari penggerak. Tolong motonya dijalanin, tergerak, bergerak, dan menggerakkan orang lain. Insya Allah berkah Bu. Siap, insya Allah ya Pak, saya akan amalkan tadi ya Pak ya apa yang telah Bapak sampaikan. Tentunya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya Bapak, jadi bisa diskusi ya Pak terkait dilema etika dalam modul 3.1. Akhirul kalam, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Terima kasih, sama semoga sukses ya. Ya siap, terima kasih Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Ibu, saya Ananda Nurmuti Hardiana MPD. Saya guru dari SDN Tanjung Barat 09. Kebetulan saya juga di sini sebagai calon guru penggerak
angkatan 10 DKI Jakarta, tentunya dari Jakarta Selatan ya Bu ya. Mohon izin Ibu, pada hari ini saya izin mewawancarai Ibu terkait modul 3.1. Sebelum sesi ini dimulai, saya ingin juga ada sedikit video ya Bu ya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama tadi sudah saya, sekarang maka Ibu dipersilakan memperkenalkan diri. Terima kasih Ibu Dea yang sudah mampir di sekolah kami yang sudah bersilaturahmi tentunya di sekolah SDN Tanjung Barat Suci tadi. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri tentang diri saya. Saya bernama Durun Humairo, Kepala Sekolah SD Tanjung Barat 1 Pagi. Sebagai berbagi pengalaman saja, kami itu tadinya mengajar di SDN Serensa Sawah 07, masih Kecamatan Jagakarsa juga. Waktu itu kami mengajar di kelas 6 terakhir ya. Setelah itu dapat panggilan dari kepala sekolah waktu itu supaya mengikuti guru cakep deh. Iya. Calon Kepala sekolah. Sebenarnya kami tidak pengen gitu ya, tapi gimana ya, mau nggak mau nggak ada lagi katanya calon Sudah pada rowonnya ya Bu ya. Nah, jadi hanya ibu katanya yang sesuai lah dengan Kriteria. pangkat golongannya dan sebagainya. Kadang ada lagi senior gitu ya, tetapi beliau-beliau tuh pada nggak mau juga. Udah satu-satunya ibu katanya. Sudah menyiapkan mengikuti ya, dengan namanya kepala sekolah kan berarti itu adalah mengikuti apa yang disarankan oleh kepala sekolah, karena salah satunya adalah taat ya pada atasan gitu. Iya Bu. Jadi ya sudah, mau kami itu ikut tes waktu itu, dan tesnya adalah karena COVID ya, jadi memakai online. Semua dari mulai tes, wawancara, dan akhirnya pengumuman. Ternyata tadinya sih mau syukur dapat, enggak ya sudah, alhamdulillah gitu ya. Ternyata dapat. Ya Allah, udah ini adalah suatu amanah yang harus benar-benar dilaksanakan. Iya betul. Makanya ya udah, mau kita jalanin aja. Dan akhirnya pada tanggal 25 Mei ya Bu ya. 25 Mei 2022 kami mendapatkan SK sebagai kepala sekolah. Seperti itu. Iya betul. Jadi perjalanan dan pengalamannya sudah banyak ya Bu ya. Insyaallah. Sampai diamanahi di tanggal 25 Maret ya Bu ya, tadi tahun 2022 sebagai kepala sekolah. Baik Bu. Mungkin di sini Bu, saya hadir ke sekolah untuk sebetulnya bukan tanya jawab ya Bu ya, lebih ke diskusi saja gitu ya Bu, terkait pengalaman-pengalaman Ibu dalam mengambil kebijakan di lingkungan sekolah seperti itu ya Bu ya. Sudah siap ya Bu ya? Ya, insyaallah. Siap ya Bu ya, mudah-mudahan siap ya. Baik Bu, di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 8 Bu pertanyaan yang insya Allah nanti saya akan sampaikan, dan saya juga ingin mendapatkan pengalaman dari Ibu sendiri. Baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama di sini Bu, saya akan bertanya, Ibu sebagai kepala sekolah, kira-kira bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu? Kira-kira dilema etika mana yang sering Ibu pergunakan untuk menangani kasus-kasus baik itu di guru dan di siswa seperti itu? Ini berbagi pengalaman. Iya, berbagi pengalaman betul. Banyak sedikitnya ya. Sedikitnya nanti insyaallah mudah-mudahan menjadi ilmu yang sama-sama kita ambil. Baik. Kadang di siswa ya, kami ada beberapa masalah gitu ya. Namanya di suatu satuan pendidikan pasti kan berbagai macam anak-anak gitu ya, dari berbagai latar belakang dan karakteristik yang berbeda-beda ya. Nah, kadang salah satunya adalah ada anak yang ketika terutama di kelas 1 nih ya, kadang kan ada anak yang baru masuk ya, transisi PAUD ke SD gitu. Itu anak-anak TK yang baru mau masuk ke SD itu kadang pasti ya, dia akan merasa
takut ya ke SD itu karena biasa selalu didampingi oleh orang tuanya, tapi ketika masuk kelas 1 di SD ini mereka Siswa yang mandiri ya Bu. menyesuaikan diri. Kadang ditinggal orang tuanya baru satu gerbang aja udah nangis mulu kerjanya ya. Jadi mau nggak mau kami dengan guru-guru ya berusaha untuk menenangkan siswa tersebut supaya siswa itu merasakan nyaman, bahagia bahwa dia itu di sekolah di SD Tanjung Satu Pagi ini. Oleh karena itu ya kita memberikan kelonggaran dulu kepada orang tua yang siswanya sering menangis itu. Memberikan kelonggaran yang sedikit demi sedikit, hari demi hari. Akhirnya kita berikan nasihat kepada anak tersebut, tentu juga kepada orang tuanya, bahwa memang di awal-awal itu masih kita membolehkan. Tapi sekarang ini udah 1 bulan, ketika anak itu masih mulai ya masih kucek-kucek mata, gitu, masih sedih, atau kadang melihat orang tuanya itu pulang apa enggak gitu. Nah kita sebagai kepala sekolah maupun guru kelas 1-nya itu menenangkan beliau, bahwa memang di sekolah itu adalah rumah kamu aja, di sini juga ada ibu kamu, ibu guru kelas 1. Insya Allah kamu akan lebih happy, teman-temannya banyak gitu kan. Nah akhirnya mulai deh tuh ada kesadaran sedikit demi sedikit oleh anak tersebut. Dan alhamdulillah sih sekarang sudah Lebih nyaman ya Bu. lebih nyaman, lebih bahagia, dan lebih berani lagi sekarang, sudah mandiri. Betul, berarti itu salah satu yang Ibu ambil itu rasa keadilan ya Bu ya. Rasa keadilan sebetulnya versusnya rasa kasihan ya Bu. Kasihan juga. Rasa kasihan karena Ibu sudah memberikan kebijakan yang sangat luar biasa ya Bu. Maksudnya 2 minggu diberikan kelonggaran gitu ya untuk anak-anak bisa menyesuaikan, tetapi tetap taat aturan ya Bu. Adilnya seperti apa gitu ya, ada ketentuan dan aturan ya Bu. Baik, untuk yang tadi soal pertanyaan pertama tentang dilema etika, betul Bu, saya jadi mendapat pengalaman dari Ibu bahwa ketika kita menjadi pimpinan di sekolah harus melihat dari 2 sudut pandang ya Bu. 2 sudut pandang ya. Baik Bu, lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Di sini Bu, saya akan bertanya terkait Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama nih Bu untuk kasus-kasus yang ada 2 kepentingan dan sama-sama benar. Nah di sini juga Ibu menjunjung nilai kebajikan. Misal Bu, ada satu kasus yang mana di situ ada satu posisi bahwa seharusnya kita menjalankan aturan tetapi berbenturan dengan siswa atau dengan guru gitu ya Bu, yang memang lebih kalau rasa kekeluargaannya tinggi tuh dirangkul gitu Bu, tetapi ini aturannya seperti ini nih Bu. Nah sedangkan satu posisi ini bentuk keluarga nih Bu, kekeluargaan yang Ibu pengen bangun gitu. Bagaimana tuh Bu Ibu menempatkan posisi seperti itu? Sangat dilema sekali ya Ibu ya. Complicated ya Bu. Jadi masalahnya luar biasa. Luar biasa. Ya, pokoknya di kita ya ada salah satu orang guru ya. Iya, betul. Memang memiliki suatu masalah seperti itu. Iya, masalah. Jadi melihat dari aktivitas guru-guru itu kan kita bisa melihatnya ya, ada yang selalu riang gitu ya, ada yang ada raut wajahnya kadang berbeda gitu. Ya mungkin dari sisi lain ya, masalah dari setiap guru kan berbeda. Karena ada suatu kondisi suatu masalah gitu. Makanya yang utamanya adalah kita panggil terlebih dahulu. Panggil, betul ya Bu. Pendekatan secara personel berarti ya Bu ya. Kita melakukan panggilan secara empat mata gitu. Kita bertanya gitu. Seperti tidak biasanya wajahnya gitu ya, yang biasa ceria kok agak murung gitu. Ternyata kenapa gitu kan kita berbicara dengan empat mata, apakah ada suatu permasalahan atau tidak. Jadi dari situ ketika dia memberikan curhatan, ya kita sebagai seorang kepala sekolah ya mendengarkan terlebih dahulu. Setelah udah tumpah, udah semua Udah keluar ya Bu. Keluar gitu, baru kita memberikan suatu solusi ya, memberikan solusi yang terbaiknya.
Jadi memang suatu masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Jalan keluar. Jadi jangan sampai dipendam sendiri gitu. Karena kalau dipendam sendiri, kami pun yang sebagai kepala sekolah kan Tidak mengetahui apa permasalahan yang sedang dialami. Tapi ketika itu sudah curhat ataupun sudah memberikan beberapa permasalahannya, yang maka kami bisa memberikan solusi yang terbaik untuk bapak atau ibu guru yang ada masalah tersebut. Begitupun berarti kalau ada kasus di siswa ya Bu ya, Sama berjenjang dan bertahap ya Bu ya. Oke, berarti tadi Ibu sudah menjalankan Ibu langkah-langkah atau prosedur yang memang sesuai ya Bu ya, dengan memanggil, terus bertanya, dan terakhir mungkin mencarikan solusi sama-sama ya Bu ya, dengan berdiskusi. Nah, menurut Ibu sendiri dengan Ibu menjalankan prosedur demikian atau langkah-langkah yang memang demikian, sudahkah efektif Bu kira-kira? Gimana tuh Bu tanggapannya? salah satunya insya Allah itu adalah yang lebih efektif Ya Bu ya. karena dari hal itu masalah sudah bisa diatasi. Iya. Nah, Ibu di sini juga saya ingin bertanya terkait bila ada masalah Ibu. Itu memang Ibu menerapkan jadwal-jadwal untuk diskusi masalah, atau Ibu menerapkan injury time atau ketika ada masalah baru diselesaikan? Ibu tipikal yang mengambil keputusan seperti apa nih Bu? Jadi seperti biasa ya, kadang kita itu memiliki jadwal yang memang rutinitas rapat dinas. Iya betul. Ketika di dalam rapat dinas itu, ketika sudah menyelesaikan acara demi acara, itu biasanya di acara terakhir itu kita ada tanya jawab. Tanya jawab di situ juga mengenai apabila ada kendala baik di sekolah maupun di luar ataupun di dalam keluarga kita sendiri, kita menanyakannya. Kalau memang ada masalah dengan anak, akhirnya ya kami berembuk siapa saja yang mempunyai masalah, apa kendalanya dan kesulitan dari anak tersebut. Kita pecahkan bersama dengan teman-teman ketika rapat dinas tersebut. Iya betul. Ya, jadi lebih enak ya Bu ya. Jadi ketika memang di rapat itu di akhir itu kita bisa diskusi ya Bu terkait kendala-kendala, jadi bisa diselesaikannya bukan sendiri tapi bersama-sama gitu ya Bu. Nah, untuk itu Bu, kira-kira adakah Bu faktor-faktor yang mempermudah Ibu untuk membantu penanganan kasus yang memang ada di sekolah, atau mungkin Ibu dengan siapa bisa berkomunikasi di sekolah untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah Ibu? Baik Bu ya. Jadi ketika sekolah ini memiliki suatu masalah, kan alhamdulillah di kita itu ada wakil kepala sekolah. Betul. Jadi kami dibantu dan saling sharing dengan wakil kepala sekolah. Itu juga kadang dengan guru senior. Guru senior ya Bu ya. Kan di sini ada guru senior kami juga. Iya. Karena pengalaman juga ya Bu ya. Pengalamannya lebih luas, Lebih lebih luas. banyak. Jadi akhirnya ya kami bisa dibantu juga dengan wakil kepala sekolah, dengan guru senior, ya dengan guru-guru juga semua. Guru-guru juga semua ya Bu ya. Jadi dengan wakil ya Bu ya, terus juga dengan dewan guru semuanya komunikasi bersama untuk menyelesaikan masalah gitu ya Bu ya. Nah, yang terakhir nih Bu, dari semua yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengambilan Ibu dalam memutuskan dilema etika ini Bu? Dari pengalaman-pengalaman Iya, tadi pengalaman-pengalaman ya, tadi. luar biasa nih pertanyaannya. Jadi membuka masalah Masalah betul. dan pasti perlu banyak solusi tadi ya. Iya betul Bu. Bola ini merupakan suatu yang bisa memberikan manfaat buat kami ya, dari permasalahan yang ada itu. Jadi membuat pegawai kita di sekolah SD Tanjung Barat 1 pagi ini bisa menjadi sumber daya yang sangat berkualitas dan menambah pengalaman-pengalaman yang lebih dewasa dengan adanya pengalaman-pengalaman ataupun permasalahan yang ada di sekolah. Jadi, Dan mengeratkan ya Bu ya. salah satunya juga mengeratkan silaturahmi, kekeluargaan. Yang tadinya kita nggak tahu permasalahannya jadi tahu, jadi lebih dekat lagi, lebih sayang lagi ya Bu. hubungan kita dengan guru-guru kita. Ibu,
kalau bahasa Sunda hatur nuhun ya Bu ya, kalau bahasa Indonesianya terima kasih Sami-sami, Bu telah Dea. meluangkan waktu untuk saya membuat video kali ini dalam diskusi modul 3.1, di mana dalam dilema etika itu ternyata kita bukan hanya melihat satu sudut pandang ya Bu ya, tapi dua sudut pandang yang berbeda. Dan saya akhiri kegiatan hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sama-sama. Dea.